perwakilan dari Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana. Untuk sesi 2 webinar akan dibawakan dengan tema instalasi pemananan air hujan untuk ketahanan air dengan pembicara dari perwakilan dari BPD ASHL SOP. Untuk sesi terakhir webinar akan dibawakan dengan tema dampak pencemaran lingkungan terhadap perubahan iklim oleh perwakilan dari BMKG. Terakhir akan ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Baik, sekarang mari kita mulai rangkaian acara dengan sambutan dari Ketua Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Kepada Pak Agung Setionto, waktu kami persilahkan. Baik, kepada Pak Agung. Pak Agung tidak ada kelihatannya. Oke, maka dari itu berhubung Pak Agung tidak bisa hadir pada acara sore hari ini, akan kami persilahkan untuk Ketua HMTG, yaitu Mas Milzam Zulfikar, untuk memberikan sambutannya. Kepada Mas Milzam Zulfikar, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Groundwater Working Group Bapak Heru Indrayana. Yang saya hormati perwakilan dari Bioteknologi UKDW Bapak Joko Raharjo. Yang saya hormati perwakilan dari BPD ASHL Serayu Opak Progo Kota Yogyakarta, Ibu Ratna Wijayanti. Dan yang saya hormati juga seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Joko Raharjo dan Ibu Ratna Wijayanti yang telah bersedia untuk mengisi materi webinar Hari Bumi pada sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Mas Fatur Rahmanul Huda sebagai moderator. Terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir dan juga yang pasti terima kasih untuk panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa hari ini tanggal 22 April jatuh sebagai Hari Bumi Sedunia. Nah, tapi sampai hari ini masih banyak sekali nih kita ketahui isu-isu yang terjadi mengenai bumi kita ini, khususnya di Indonesia. Mulai dari masalah timbunan sampah yang merusak lingkungan, sungai yang tersumbat dan menyebabkan banjir, abrasi di pantai, hingga deforestasi. Nah, di sini kehidupan manusia pun juga nggak sedikit berpengaruh terhadap kondisi alam tersebut. Nah, berangkat dari situ dan sekaligus untuk memperingati Hari Bumi, Divisi Sosial HMTG FUGM bersama dengan Groundwater Working Group mengadakan webinar Hari Bumi ini yang mengangkat tema monitoring pengelolaan lingkungan Jogja. Nah, di mana dalam rangkaian acara yang lain, HMTG FUGM juga berkolaborasi dengan HMTG Gaya, Institut Sains dan Teknologi Akbrin, dalam aksi peduli lingkungan untuk melakukan penanaman pohon sumur udang di Pantai Depok yang dilaksanakan kemarin ya tanggal 16 April. Nah, bibit yang digunakan di acara penanaman itu sendiri juga merupakan hibah ya, dari BPD ASHL Serayu Opak Progo Kota Yogyakarta. Nah, dengan adanya acara ini juga harapannya bisa memberikan contoh yang baik ya terkait kebiasaan menanam pohon dan menjaga lingkungan sekitar kepada masyarakat khususnya di lingkungan pantai. Dan untuk webinar ini juga harapannya juga bisa memberikan edukasi ya kepada masyarakat umum tentang pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita, khususnya untuk pengelolaan air tanah dan air sungai seperti itu. Nah, monggo nanti bagi seluruh peserta bisa menyimak pemaparan dari pembicara dan semoga
sesi tanya jawab di akhir nanti juga bisa berjalan dengan efektif. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Semoga acaranya bisa berjalan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktunya saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Mas Milzam atas sambutannya. Selanjutnya akan diberikan sambutan oleh Ketua Groundwater Working Group kepada Pak Heru Hendrayana. Waktu kami persilahkan. Suara saya bisa didengar ya, Dek ya? Bisa, Pak. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu narasumber Pak Joko dan Bu Ratna. Terima kasih sekali sudah bersedia bergabung untuk membagikan ilmunya kepada adik-adik kita dan juga teman-teman semuanya yang hadir dan berminat di dalam acara hari ini. Dan juga terima kasih untuk HMTG dan semua panitia yang sudah menyediakan forum ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Semuanya saya ucapkan selamat dan selamat sore dan selamat Hari Bumi. Dan hari ini adalah untuk kesekian kalinya GWWG Groundwater Working Group berkolaborasi dengan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi HMTG untuk mengadakan webinar dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya di dalam kelestarian lingkungan maupun pada umumnya maupun air tanah khususnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya sangat mendukung, saya sangat mensupport semua kegiatan ini dan ke depan kita masih banyak sekali event-event webinar maupun kegiatan-kegiatan di dalam pelestarian dan pelindungan lingkungan dan khususnya air tanah. Jadi masih banyak yang harus kita akan kita laksanakan dan semoga dukungan dari semua pihak ini terus dapat kita laksanakan, dapat kita kerjasamakan dengan baik. Terima kasih. Saya kira saya sekali lagi mengucapkan selamat berseminar, selamat berwebinar, nanti akan mengikuti mudah-mudahan sampai akhir. Terima kasih, saya ucapkan kembalikan pada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas sambutannya. Sekarang mari kita lanjut ke acara utama pada sore hari ini yang pastinya sudah ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh kita semua, yakni sesi pemberian materi webinar yang akan dipandu oleh Mas Faturrahman Nurul Huda sebagai moderator acara webinar pada sore hari ini. Mas Faturrahman Nurul Huda merupakan mahasiswa Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada dengan segudang pengalaman baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mas Huda merupakan Ketua Himpunan HMTG FTUGM periode 2018 hingga 2019, sekaligus founder dari Batik Sabak pada tahun 2018. Selain itu, Mas Huda juga memiliki beragam prestasi, salah satunya yakni pada tahun 2020 kemarin, Mas Huda berhasil meraih juara 2 dalam Geothermal Case Study GGC UI 2020. Maka tanpa mengulur waktu lebih lama, kepada Mas Huda saya persilahkan untuk mengambil alih. Baik, cek 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu semuanya? Jelas, Mas. Jelas, Mas. Udah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan pada sore hari ini dan bisa sama-sama belajar dalam webinar pada sore hari ini. Kami ucapkan juga selamat sore dan selamat bergabung yang kami hormati Dr. Andes Joko Raharjo, MKes, dan juga Dr. Ratna Wijayanti, SSI, MSI, yang pada sore hari ini akan menjadi narasumber
pada webinar yang diselenggarakan oleh HMTG dan juga GWWG. Dan dengan sangat antusias sekali pada sore hari ini, saya Fatur Rahman Nurul Huda akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini sampai selesai nanti. Baik, rekan-rekan semuanya, dalam rangka menyambut Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2021, Divisi Sosial HMTG FTUGM bersama dengan Groundwater Working Group mengadakan webinar dengan tema yaitu monitoring pengelolaan lingkungan Jogja yang harapannya dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk sama-sama saling belajar pentingnya mengelola alam tempat kita hidup bersama. Dan pada kesempatan kali ini, hal itu semuanya akan dibahas oleh dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita akan mempunyai dua narasumber, yaitu sesi yang pertama dan juga sesi yang kedua. Untuk sesi yang pertama, kita akan dibersamai oleh Bapak Joko Raharjo. Beliau merupakan dosen di Fakultas Biologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang berfokus pada mata kuliah Teknik Biomonitoring Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati, dan analisa risiko kesehatan. Kemudian, beliau juga merupakan peneliti yang berfokus pada bidang biodiversitas perairan, monitoring kualitas perairan, dan risiko kesehatan. Dan beliau juga merupakan fasilitator pengembangan industri ramah lingkungan dan pemerhati lingkungan yang juga aktif menulis opini di berbagai media. Baik, untuk sesi pertama kali ini, narasumber akan memaparkan bahasan dengan waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah sesi materi selesai, nantinya saya mohon untuk Bapak dan Ibu narasumber tetap berada dalam Zoom karena akan diadakan sesi diskusi. Kemudian untuk teman-teman yang akan menanyakan pertanyaan bisa langsung chat di kolom Q&A, di kolom chat dengan pertanyaan untuk siapa dan juga pertanyaan dari mana asalnya dan juga pertanyaannya. Baik, untuk itu langsung saja mari kita sambut narasumber pada sesi pertama kali ini, Bapak Joko Raharjo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fatur Rahman. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Heru Hindrayana sebagai Ketua GWWG yang sudah mengundang ya saya secara pribadi untuk berbagi pada forum yang luar biasa ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Webinar Hari Bumi HMTG yang 10, Ibu Ratna sebagai narasumber yang nanti kita bisa saling berbagi, Ibu, dan segenap peserta webinar peringatan Hari Bumi yang saya kasih. Terima kasih juga saya ucapkan ke Mas Fatur Rahman gitu ya, yang sudah memfasilitasi forum diskusi ini. Tentu ini menjadi kesempatan yang luar biasa ya bagi saya secara pribadi untuk berdiskusi di hadapan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa baik dari Geologi Gajah Mada maupun dari Bioteknologi UKDW. Tentu semua mempunyai komitmen yang tinggi untuk perlindungan lingkungan dan pemulihan bumi. Oleh karena itu saya akan menyampaikan materi. Mohon maaf mungkin dari sisi temanya ya sedikit meleset gitu ya. Kemarin beberapa kali sudah saya informasikan. Saya akan mengangkat tema tentang monitoring dan keamanan air. Jadi saya akan membingkai secara lebih komprehensif. Namun nanti saya akan memberikan contoh tentang studi kasus bagaimana monitoring itu menjadi langkah awal yang sangat penting gitu ya bagi upaya pengelolaan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah misalnya air tanah. Monggo mungkin bisa ke slide berikutnya. Jadi saya akan membawa secara khusus monitoring dan keamanan air. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa air merupakan sesuatu yang sangat esensial ya, esensial di sini. Jadi saya mengambil quote dari Sylvia Early ini bahwa tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada biru, tidak ada hijau. Karena esensi
semua kehidupan adalah butuh air. Namun kita juga sangat prihatin bahwa air mengalami tekanan yang luar biasa. Semua itu akibat aktivitas kita, ya, entah itu industrialisasi, pembangunan, konvensi lahan, pembukaan hutan dan yang lain-lain, semuanya itu berujung pada pressure terhadap sumber daya air kita. Sehingga yang terjadi di sini, ya, bahwa ada beberapa fakta yang memang kita hadapi. Yang pertama adalah kita diprediksi gitu ya bahwa akan mengalami krisis air pada tahun 2025 gitu ya. Kemudian berikutnya bahwa satu realitas juga saat ini kita capaian pelayanan air bersih kita juga masih baru sebatas 73,24% gitu ya. Ya, tingkat layanannya. Di Jogja mungkin lebih rendah misalnya, masih PDAM misalnya, kalau kita ambil contoh salah satu institusi yang menyediakan air bersih gitu ya, kapasitasnya baru 40-50. Tingkat nasional mungkin 50. Tetapi kalau dari hitung-hitungan teman-teman yang misalnya dari BPDAS, Pak Heru dan sebagainya gitu ya, sumber air kita itu sebenarnya sangat melimpah. Bahkan dari webinar kemarin yang diselenggarakan oleh GWWG juga baru sekitar 25% gitu ya. Sementara itu menurut penilaian PBB bahwa penyediaan air dan pengelolaan air di seluruh dunia termasuk Indonesia pada posisi yang tidak berkelanjutan. Artinya bahwa sumber air kita memang mengalami kerusakan yang luar biasa, menyebabkan krisis air sementara tingkat kebutuhan sangat pesat peningkatannya. Kemudian kemampuan pelayanan juga sangat terbatas sekali. Itu harus kita akui. Sehingga ke depan kita harus melakukan berbagai upaya bagaimana bisa mengelola sumber daya air dengan baik agar ya tadi eksistensinya tetap ada. Kemudian dari sisi kualitas juga tetap kita pertahankan. Dari sisi kelembagaan, kemampuan untuk penyediaan air itu juga bisa ditingkatkan. Berikutnya. Ya. Oke, berikut di sini akan saya sampaikan bahwa mengapa keamanan air itu menjadi penting gitu ya. Jadi di sini diartikan bahwa keamanan air merupakan kemampuan kita untuk beradaptasi, menjaga ketersediaan, aksesibilitas, penggunaan yang aman, berkelanjutan, ya. Sehingga kuantitas dan kualitas yang memadai, andal, tangguh untuk kesehatan, mata pencarian, ekosistem, dan ekonomi. Artinya bahwa ada 5 aspek penting di mana air itu menopang kehidupan kita, dan itu menjadi lingkup yang harus kita evaluasi, ya, harus kita monitoring apakah selama ini kita sudah mampu menyediakan air untuk kelima aspek ini. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Jadi kalau kita kekurangan air pasti ya kekurangan dalam hal kuantiti, dalam hal kualitas itu akan berimplikasi kepada kesehatan. Ya, kalau kesehatan pasti secara ekonomi itu akan menjadi beban. Hal yang lain bahwa air juga mensupport pertumbuhan ekonomi gitu ya. Untuk pertanian, untuk industri, dan yang lain-lain. Kelangkaan air tentu akan memukul bagaimana pertumbuhan ekonomi ini akan berjalan. Kemudian dari aspek lingkungan, bahwa air itu sendiri secara alamiah dibutuhkan oleh semua kehidupan. Jadi kalau ada pengurangan air, kelangkaan, sampai penurunan mutu air juga akan berimplikasi luas pada kehidupan alamiah yang ada di alam. Hal yang lain juga ternyata juga air ya, bisa berimplikasi kepada politik gitu ya. Jadi ini mungkin yang seringkali kita sebagai katakanlah ya peneliti, ekspertis, mahasiswa dan sebagainya seringkali tidak berpikir sejauh itu bahwa permasalahan air bisa berujung pada stabilitas politik. Banyak konflik air, konflik antar negara, antar masyarakat itu hanya berebut masalah air, sehingga
ketersediaan air itu menjadi hal yang vital yang harus kita pertahankan, gitu ya. Jadi kestabilan, ketidakpuasan masyarakat, komplain dan sebagainya, sehingga berujung pada ketidakpercayaan kepada pimpinan di daerah dan sebagainya, itu bisa membuat stabilitas politik menjadi terganggu. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah bagaimana air juga punya kontribusi dalam hal untuk mereduksi bencana. Ini ya, baik saat ini misalnya yang terjadi saat musim hujan, bagaimana kejadian banjir, longsor dan sebagainya juga ada. Sementara pada saat yang kering, seringkali kita juga banyak bencana kekeringan, gagal panen dan sebagainya. Dan dalam konteks keamanan air, 5 aspek ini harus menjadi kriteria dan indikator apakah kita sudah mampu mengelola sumber-sumber daya air, kemudian untuk memenuhi 5 aspek di dalam keamanan air ini sendiri. Berikutnya, Mas Fatur Rahman. Ya, ini saya akan mencoba menghubungkan bagaimana peran monitoring lingkungan ini dalam kaitannya dengan keamanan air, gitu ya. Jadi di sini terlihat bahwa di dalam upaya untuk melakukan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, ya, terutama untuk ke arah keamanan air, ada proses dan outcome yang akan dicapai. Nah, prosesnya ini paling nggak ada 3 tahapan, yaitu dari sisi framing, di sini jadi mengidentifikasi masalah, menetapkan parameternya apa, ya, indikatornya apa dan sebagainya. Kemudian dari sisi assessment, ya bagaimana kita mengambil sampel, menganalisis, ya, menginterpretasi. Dan yang terakhir ada dari sisi analisis. Bagaimana kita bisa menampilkan data secara keseluruhan, memanai itu, kemudian sampai membuat rekomendasi, dan bagaimana itu bisa menghasilkan katakanlah program-program baru sebagai perbaikan dari pengelolaan yang ada. Jadi 3 tahapan penting ini, ya, yang dilakukan di dalam proses untuk keamanan air. Nah, outcome, ya, dari keamanan air ini ada 3 yang menjadi tujuan dari keamanan air ini. Yang pertama adalah dari aspek ketersediaan tadi. Memang di dalam undang-undang setiap masyarakat itu dijamin, ya, kebutuhannya itu jelas sekali. Gitu. Namun apakah, gitu ya, pemerintah sudah mau dapat, ya, menyediakan, ya, atau kebutuhan dari ketersediaan air ini. Tadi misalnya di fakta yang pertama, misalnya kemampuan PDAM sebagai institusi penyedia air bersih, rata-rata nasional sekitar 50-an% gitu. Yang 50% tidak dapat air bersih. Ya dapat sumur, bisa dari sungai, tapi keamanannya kan tidak dijamin. Gitu ya. Di SDG yang tujuan yang ke-6, air dan sanitasi, yang mimpi kita pada tahun 2002, ya, 2022 ini semua harus dapat disediakan. Masih ada waktu 1 tahun, mungkin enggak, ya, dari aspek ketersediaan ini dapat kita kejar. Ini menjadi pertanyaan besar. Nanti mungkin Bu Ratna bisa menambahkan bagaimana strategi untuk ke arah situ. Kemudian dari sisi akses, gitu ya, masyarakat kita di beberapa daerah mengalami kesulitan, misalnya maaf teman dari Gunung Kidul, mungkin dari beberapa NTT, gitu ya. Itu kesulitan akses, bukannya nggak ada tapi memang dibutuhkan effort yang lebih, teknologi yang lebih, yang berimplikasi pada dana untuk mendatangkan air, ya, supaya dapat mudah digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian yang ketiga, outcome yang ketiga adalah bagaimana penggunaan air itu bisa secara aman. Tadi, ya, terhindar dari bencana. Bencana itu bisa misalnya banjir, bisa kasus penyakit, waterborne disease dan sebagainya, itu saya rasa penting, ya. Jadi pihak penyelenggara dituntut untuk menyediakan air secara memadai, andal, dan tadi resilient, gitu ya. Itu menjadi outcome penting. Nah, dalam konteks ini monitoring berperan penting di dalam assessment itu tadi, gitu ya, di dalam rangkaian proses keamanan air, maka monitoring berada pada tahapan assessment. Artinya monitoring itu harus bisa memastikan
apakah kualitas air yang ada dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas, dari sisi kontinuitas, dari sisi penyelenggara itu benar-benar baik, kinerjanya baik, sehingga bisa itu tadi tersedia secara kontinu, mudah diakses dan aman. Ya. Nah, dua hal penting inilah nanti yang menjadi bagian dari aktivitas di monitoring air, ya, secara khusus monitoring air. Berikutnya Mas Fatur Rahman. Nah, ini saya akan sampaikan yaitu tentang monitoring. Lanjut Mas Fatur Rahman. Ya, monitoring. Ya, di sini monitoring merupakan sebuah kegiatan ya, kalau saya lihat ini pengamatan yang jadi sebuah penilaian berkelanjutan, jadi umumnya lebih dari satu namanya monitor, jadi tidak sekali pengamatan. Ya, umumnya kita melakukan minimal 4 kali dalam 1 tahun, yang mencakup pengumpulan data dari sumbernya mana, debitnya berapa, kualitas airnya bagaimana, siapa penggunanya, aktivitas apa yang ada di situ, bagaimana praktek pemanfaatan, ya, bagaimana tren kualitas dan sebagainya. Ya, itu bagian dari monitoring. Nah, tujuan monitoring ada beberapa hal. Yang utama adalah di sini untuk menyediakan baseline. Baseline data saya rasa menjadi penting, gitu ya. Sementara banyak pihak seringkali memandang baseline data itu kurang penting ya, kalau riset dasar gitu ya, penelitian tentang monitoring kualitas air dan sebagainya itu sedang manfaatnya apa sih, gitu ya. Memang dalam waktu dekat jangka pendek ya, dari kajian monitoring dan sebagainya tidak ada manfaat, tapi untuk jangka panjang manfaatnya banyak. Contoh kasus bahwa hampir 80% sungai kita itu sebenarnya tercemar ya. Kalau sudah tercemar pasti harus dipulihkan ya, restorasi, diremediasi. Kalau kita tidak punya baseline data, kita tidak akan tahu bagaimana tujuan dari pemulihan itu mau dibawa kemana, katakanlah seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya adalah menilai apakah kebijakan atau rencana pengelolaan ya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya kita tahu bahwa setiap industri ada AMDAL, setiap pembangunan proyek itu ada AMDAL-nya. Di AMDAL sudah ada prediksi-prediksi bagaimana aktivitasnya tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Nah, untuk memastikan itu harus dimonitor. Benar nggak sih prediksinya? Ya, seringkali kita juga mengeluh gitu, mohon maaf bahwa AMDAL kita juga mohon maaf banyak yang sekian persen gitu ya, sekedar memenuhi persyaratan administratif gitu ya, di dalam proses pelaksanaan seringkali berbeda atau terjadi perubahan gitu ya. Misalnya di industri di dalam izin kapasitas produksi sekian, tapi nanti setelah operasional mungkin kapasitas produksi bisa berlipat-lipat. Nah, ini yang makanya monitoring perlu kita lakukan untuk memastikan semua sesuai perencanaan. Kemudian juga melakukan mereview aktivitas, jadi aktivitas apa, ya, melakukan mitigasi. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang kecil pun dengan segera dapat kita ketahui dan dapat kita lakukan langkah-langkah antisipasi supaya tidak terjadi permasalahan yang lebih luas. Kemudian juga mempelajari dampak aktivitas masyarakat, ya, entah itu industri, pertanian, home industry, UKM dan sebagainya, banyak sekali dan itu memang harus dikaji, dimonitor apakah aktivitas mereka menyebabkan perubahan sumber air, yang menyebabkan penurunan kualitas dan sebagainya. Kemudian monitoring juga dapat dipakai untuk menguji efektivitas program pengelolaan lingkungan sampai kepada upaya-upaya pemenuhan. Nah, di industri saya rasa pengelolaan lingkungan menjadi kinerja yang menjadi penting dan kunci dari keberlanjutan dari usaha ini. Dan ini kita bisa sampaikan kepada beliau-beliau yang bergerak di bidang industri. Berikutnya, Mas. Ya. Nah, dari posisi monitoring gitu ya di dalam keamanan air, di sini ada kerangka kerja monitoring keamanan air. Nah, yang pertama adalah ini, ada 4 tahapan. Ya, yang pertama adalah monitoringnya itu sendiri. Jadi kita mengambil sampel, membawa ke lab, melakukan pengamatan, pengukuran, kemudian melakukan
interpretasi. Di sini tahap yang kedua adalah memastikan bagaimana kualitas airnya, ya. Jadi kalau sudah kualitas airnya kita ketahui, gitu ya, kemudian apakah ini aman untuk dikonsumsi? Apakah misalnya kalau contoh kasus PDAM, apakah aman setelah diterima oleh masyarakat? Itu butuh monitoring. Jadi setiap tahapan proses ya di dalam sistem penyediaan air itu perlu dilakukan monitoring ya, dari air baku, water treatment-nya sampai ke distribusi, sampai digunakan, itu benar-benar kita harus pastikan bahwa air aman ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah memastikan layanan yang aman itu memang dapat kita pertahankan secara terus-menerus gitu ya. Tidak hanya aman pada saat ada penilaian gitu ya, misalnya hari tertentu, ada lomba tertentu, ada pengawasan tertentu, itu airnya aman. Tetapi kalau tidak ada pengawasan, tidak ada misalnya peristiwa tertentu, kemudian tidak. Karena memang saya pernah mengalami dari riset di tahun 2001 gitu ya, memang bahwa di dalam proses pengolahan air, penyediaan air, khususnya air bersih, itu memang ada apa yang disebut sebagai intermittent water treatment. Jadi proses pengolahannya itu tidak secara kontinu, ya, sehingga tidak heran apabila masyarakat sebagai pengguna seringkali komplain, ini kualitas airnya kok jelek pada periode tertentu dan sebagainya. Nah, di sinilah pihak pengelola harus memastikan aman itu secara kontinu, ya, terus menerus. Itu harus bisa dipastikan. Ya. Nah, fokus utama di dalam monitoring keamanan air yang pertama adalah kita pada sumbernya dulu. Jadi bagaimana sumber air kita gitu ya, ada air tanah, air hujan, ya nanti buratna ya panen air hujan, dan air permukaan, mata air itu bagaimana kondisinya, bagaimana kualitasnya, bagaimana kontinuitas produksinya dan sebagainya, itu harus kita pakai sampai ke penggunaannya. Siapa yang menggunakan, kontinu enggak, aktivitas penggunaannya berpengaruh enggak. Yang kedua adalah pada mengukur kemajuan dan kinerja dari kegiatan pengelolaannya itu tadi. Ya, kinerjanya itu menjadi ukuran juga. Ya, pihak pengelola PDAM dan sebagainya itu harus dimonitor juga, misalnya kinerjanya. Kemudian menilai kinerja lembaga dari sisi pengelola, termasuk pelaku, gitu ya, masyarakat dan sebagainya. Itu dilakukan evaluasi. Jadi ada 3 tingkatan, dari sumber, kemudian mengukur tingkat kemajuan dari sistem pengelolaan, kemudian kinerja dari pihak-pihak yang mengelola sumber daya air, itu juga harus dilakukan monitoring juga. Sejauh mana dia efektif, sejauh mana dia berperan untuk penyediaan yang tadi ya, yang kontinu, kemudian aman ya, dan sustainable tadi. Berikutnya. Mungkin saya akan masuk ke studi kasus, gitu, karena yang diminta panitia sebenarnya ini. Tapi saya tadi mau membingkai lebih umum ke keamanan air. Jadi di dalam studi kasus monitoring lingkungan, kebetulan saya banyak meneliti sudah 5 tahun ini, ya. Jadi monitoring pencemaran kromium yang ada di lingkungan, ya. Di Yogyakarta ada kawasan pengembangan industri. Baru ditetapkan oleh Gubernur tahun 2015 atau 16. Ya, ini di kawasan Piungan. Nah, saya mencoba kerjasama dengan Bapeda, kemudian melakukan monitoring ya lingkungan. Secara khusus memang pencemaran kromium. Karena memang kawasan ini sementara ini baru ada 12 industri yang ada dan 10 industri yang sudah operasional, itu mayoritas adalah pengolah kulit, ya, penyamakan kulit. Ya. Dan itu salah satu industri yang sangat polutif dan di negara maju itu sudah ditolak karena memang tidak ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu hadirnya di Jogja ini harus kita benar-benar kita pantau apakah kehadiran industri di kawasan industri ini berpengaruh terhadap lingkungan atau tidak, karena tujuan dari pengembangan kawasan industri ini adalah untuk menumbuhkan sentra pertumbuhan baru di Yogyakarta, gitu ya. Jadi ada pertumbuhan ekonomi, ada
pembukaan lapangan pekerjaan dan yang lain-lain. Namun ya kita perlu waspada juga ya. Di dalam pengembangan kawasan industri apabila tidak disertai dengan program pengelolaan lingkungan yang terstruktur, ketat, ya nanti yang terjadi adalah lingkungan yang menjadi korbannya dan pada gilirannya masyarakat yang harus menerima dampaknya, ya dan bisa jadi bisnisnya itu juga bisa terganggu nantinya, gitu ya. Oke. Next, Mas. Di dalam program monitoring lingkungan ini, saya mencoba menggunakan prinsip ini. Jadi ada exposure effect polutan, ya. Jadi ada hubungan. Paparannya apa, kemudian efeknya apa, ini yang kita ikutin. Jadi dari sumbernya, katakanlah kawasan industri, pasti dia akan ke lingkungan. Dan semua komponen lingkungan itu harus kita ambil sampel, kemudian kita analisis, kita ketahui bagaimana konsentrasi kromnya, kemudian efeknya apa, misalnya yang terakhir ini ya, sampai ke tanaman, sampai ke ikan, sampai ke manusianya, ini akan kita dokumentasi semuanya sehingga nanti kita bisa memberikan informasi secara komprehensif tentang bagaimana kualitas lingkungan dari aktivitas yang ada dan apa yang harus dilakukan. Berikutnya, ini Pak menggambarkan parameter-parameter yang dilakukan. Ya. Ya. Jadi tujuan dari monitoring ini yaitu mengetahui profil cemaran krom yang ada di lingkungan, ya distribusinya bagaimana, kemudian mengetahui jalur masuk ke manusia lewat apa dia, gitu. Apakah lewat kontak langsung, lewat inhalasi, gitu ya. Kemudian mengetahui pengaruh pencemar krom pada komoditas-komoditas yang utama, misalnya di daerah kawasan Sungai Opak ini, saya risetnya di sini Sungai Opak itu merupakan basis pertanian. Bahkan Dinas Pertanian menempatkan kawasan ini sebagai produksi padi organik. Beberapa peta bahkan dikembangkan sebagai untuk mina padi. Ya. Kemudian tujuan yang terakhir di sini yaitu menyusun rekomendasi pengelolaan kawasan industri yang ramah lingkungan sekaligus bagaimana sih manajemen risiko kesehatan yang kita usulkan, gitu ya. Next. Ini gambarannya bahwa peta sebaran dari pencemaran krom setelah dilepas dari industri itu akan terdistribusi ke lingkungan, ke berbagai komponen dan nanti bisa masuk ke manusia. Di sini hampir semua sampel kita ambil, ya ada air tanah, air sungai, sedimen, tanah ya di padi, kemudian padi itu sendiri kita ambil, ikan, moluska, sampai ke rambut warga, darah, ya kuku, semua kita ambil. Beras ini kita ambil. Ya saat ini saya dan beberapa mahasiswa baru meneliti tentang risiko kesehatan konsumsi beras yang dihasilkan dari kawasan Bantul juga, baru kita analisis. Next, berikutnya. Ya, ini di hasilnya gitu ya. Ini di hasil ini bisa dilihat itu bahwa hampir pencemar kromium itu ditemukan di semua komponen lingkungan. Ya. Ini dari tahun 2014-16 ini sistem pembuangan limbah masih masuk di saluran irigasi. Jadi dari kawasan industri masuk irigasi, lewat pemukiman baru masuk ke Sungai Opak. Hasilnya seperti ini. Jadi hampir semua komponen itu sudah ditemukan kromium dalam jumlah yang tinggi dan semuanya ini melebihi dari baku mutu yang ada. Gitu ya. Di air sumur ini standarnya kan 0,05 gitu ya. Ini tinggi sekali. Ya di sedimen, di air, di tanah, di tanaman. Ya tanaman itu ada padi, ada pisang, ada singkong, ada cabai dan sebagainya. Ya, ikan, ada katak, macam-macam ini semua sudah ditemukan. Berikutnya, next Mas Fatur Rahman. Berikutnya Mas. Halo Mas Fatur Rahman.
Ya, mohon dibantu untuk slide berikutnya. Ya, sebentar Pak, ini sedang Oke. diganti. Ya. Oke. Di tahun 2016 kita ini kan di komponen lingkungan ya. Kemudian tahun berikut 2016 secara khusus kita bekerja sama dengan pihak Puskesmas yang sebelumnya, Mas. Sebelum ini. Sebelumnya lagi. Sebelumnya. Ya, yang ini. Jadi kita kerjasama dengan pihak Puskesmas untuk mengambil sampel darah gitu ya, karena kita sendiri memang tidak mempunyai kompetensi untuk mengambil, jadi harus bekerja sama dengan dinas kesehatan. Ini juga menunjukkan bukti bahwa pencemar kromium sudah ditemukan pada sampel darah dan rambut ya di beberapa responden yang kita teliti gitu ya. Dan di sini datanya menarik, justru pegawai pabrik relatif rendah, yang tinggi adalah justru yang pekerjaannya lain-lain gitu ya, dia ya ada serabutan lah gitu ya. Ini cukup tinggi. Ini memang harus dikaji ulang dengan data yang lebih banyak lagi gitu. Tapi paling tidak ini menunjukkan bukti bahwa distribusi krom itu sudah sampai ke manusianya. Dan ini menjadi warning bagi kita bahwa aktivitas pembangunan, hadirnya industri sudah memberikan risiko lingkungan, risiko kesehatan. Ini sudah di depan kita gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian di hasil yang terakhir ini, berikutnya tahun 2020, ini gambarannya terjadi perubahan ya, dari sisi kualitas, artinya dari sisi konsentrasi krom yang ditemukan, tapi secara prinsip masih ditemukan di semua komponen, gitu ya. Tapi jumlahnya menurun. Nah, perubahan menurun ini karena memang hasil dari monitoring yang sudah kita komunikasikan, sehingga memang ada perubahan-perubahan mendasar yang terjadi, yang dilakukan gitu ya. Next Mas, yang tahun 2020. Nah ini gitu ya, di urin, rambut dan sebagainya. Ini yang saya kasih tanda merah, air sumur itu sudah jauh sekali menurun. Ya, karena memang di tahun 2017 sudah berhasil terjadi pemindahan ya, aliran pembuangan limbah. Dan kalau dulu dialirkan lewat saluran irigasi masuk ke pemukiman langsung, tapi kemudian ini disepakati ya, karena sudah ada demo dan macam-macam gitu ya. Akhirnya disepakati dibuat saluran air yang tidak lagi dibuang ke saluran irigasi, tapi bisa bypass langsung masuk ke Sungai Opak. Nah, monggo ini nanti das gitu ya. Kalau langsung ke Sungai Opak pasti jangkauan distribusi bahan pencemar menjadi jauh lebih luas lagi, ancamannya jauh lebih besar lagi. Seperti ini. Ini gambarannya dari data yang ada. Di padi sangat tinggi sekali dan ini sudah melebihi baku mutu. Makanya tahun ini kita lanjutkan bagaimana risiko kesehatannya terhadap masyarakat yang mengkonsumsi hasil panen padi kita. Gitu. Apakah pada posisi ini sudah berbahaya terhadap kesehatan atau masih dapat ditoleransi? Jawabannya nanti setelah riset berikutnya, Mas. Ini gambaran dari peta distribusi ya, dari penelitian yang saya lakukan adalah distribusinya ini. Jadi semua komponen yang ada di kawasan sekitar industri ini sudah mempunyai krom gitu ya, dan pada gilirannya ini sampai ke manusia. Tadi bukti di darah, di kuku, di rambut itu sudah ditemukan. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa aktivitas pembuangan limbah ya yang ke lingkungan itu memang sumber potensial pencemaran kromium di lingkungan. Krom sudah ditemukan di berbagai komponen dan ini menimbulkan risiko lingkungan dan risiko kesehatan. Nah, apa rekomendasinya? Apa yang kita lakukan? Nah, ini menariknya kita belajar monitoring gitu ya. Jadi monitoring sebagai alat yang dapat kita gunakan untuk mengontrol hal-hal yang tidak benar gitu ya. Hal-hal yang terjadi penyimpangan. Tentu kita harus mempunyai katakanlah tadi prinsip yang kuat. Pertama dari sisi metodologi, itu tadi parameter, metode, kemudian teknik pengambilan sampel, alatnya dan sebagainya itu harus digaransi kualitasnya memang baik gitu ya. Kemudian
dari hasil penelitian ini kita harus mampu mengkomunikasikan dengan berbagai pihak. Ya, sebagai contoh ini kita sudah komunikasikan dengan BLH, dengan Bapeda dan sebagainya. Ini ada masalah harus ditangani sehingga mulai tahun 2019 sudah dirancang ada IPAL terpadu 2020 dibangun. Targetnya tahun ini akan operasional gitu ya. Ada IPAL terpadu. Kemudian itu tadi membuat saluran dan sebagainya. Kemudian perlu ini yang menjadi hal penting adalah perlu ada pendampingan industri dan penegakan aturan. Industri memang tidak bisa disalahkan, ya semua tergantung dari bagaimana kinerja pihak-pihak penyelenggara. Kalau pihak penyelenggara katakanlah ya punya komitmen lingkungan tinggi, konsisten, saya rasa pihak industri juga akan melakukan adaptasi. Ya, ini timbal balik, saya rasa ya sehingga ini menjadi tugas kami misalnya dari perguruan tinggi peneliti untuk coba memberi penguatan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini BLH itu untuk pelan-pelan berani melakukan pengawasan secara ketat, ya melakukan penindakan tapi juga disertai upaya-upaya pendampingan karena seringkali klise alasan industri karena mungkin secara teknis tidak menguasai teknik water treatment-nya, waste treatment-nya, kemudian masalah biaya dan sebagainya, ya hal-hal yang sifatnya klise seperti itu. Kemudian hal yang segera perlu dilakukan sebelum masalah itu menjadi besar, yaitu melakukan remediasi lingkungan. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain, bagaimana krom yang sudah ada di lingkungan, yang ada di sawah, yang ada di sungai dan sebagainya itu bisa dikurangi jumlahnya sehingga risiko lingkungan, risiko kesehatan itu dapat diantisipasi. Berikutnya, Mas. Ya. Ini satu hal yang kita hadapi bahwa hasil monitoring ya serta-merta sebenarnya sebagai dokumen akademis itu sangat bagus, tapi begitu dieksekusi sebagai rekomendasi kita akan seringkali mental atau tunggu dulu, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan gitu ya. Di sini satu hal misalnya kita berdiskusi panjang lebar dengan teman-teman di Bapeda dan di BLH bahwa kawasan industri itu mengusung tadi agenda baru membuka lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi baru bagi Yogyakarta. Di situ akan lahirnya investasi, akan lapangan pekerjaan, akan harapan pertumbuhan ekonomi. Tapi sisi yang lain bagaimana kalau kinerja pengelolaan lingkungannya kurang baik? Pasti kualitas lingkungan menjadi pertaruhannya, kesehatan masyarakat menjadi pertaruhannya juga, keamanan air juga menjadi ancaman. Ini tidak mudah gitu ya. Jadi saya sendiri juga memahami bagaimana pemerintah hati-hati, BLH hati-hati menyikapi hal ini. Namun secara perlahan memang ini harus ada kejelasan. Jangan sampai kawasan industri investasi justru akan menyebabkan penurunan lingkungan, ya kualitas lingkungan dan akhirnya justru akan menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat. Tujuan pembangunan adalah menuju masyarakat yang sejahtera. Kalau kualitas lingkungan, produksi, kualitas makan dan yang lain-lain itu kualitasnya nggak baik, tentu justru jauh ya dari wujud dari keinginan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi ini memang warning, ini dalam proses sebenarnya negosiasi supaya ada kesepahaman antar pihak gitu ya, sehingga nantinya kita bisa mendorong kawasan industri ini benar-benar menjadi model industri yang ramah lingkungan. Ya mohon nanti bantuan dari teman-teman, saya rasa kita bisa bersama-sama memberi penguatan kepada pihak penyelenggara dan sebagainya. Karena yang dibutuhkan bagaimana sih mengelola kawasan ini supaya tadi ya lingkungan tetap baik, tapi aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan. Berikutnya, ini permasalahan yang kita hadapi ya tadi di dalam monitoring dan pengelolaan lingkungan, yaitu dari sisi kelembagaan. Ada kelembagaan artinya siapa sih yang punya kewenangan melakukan monitoring? Apakah dari sisi SDM itu ya itu memadai atau tidak kan gitu ya. Selama ini misalnya yang melakukan monitoring lingkungan pasti BLH yang punya otoritas gitu ya, perguruan tinggi adalah mungkin second opinion kan gitu ya untuk melakukan ini. Namun kita mohon maaf juga kita tahu bagaimana istilahnya hasil monitoring BLH gitu ya. Kalau kita lihat tanpa harus menghakimi beliau-beliau gitu ya kelembagaan, kita bisa melihat aja bahwa hampir
hasil monitoring pH secara umum memang kualitasnya baik gitu hasil dari monitoring yang dilakukan, tapi realitas yang kita hadapi ya sungai-sungai kita juga tercemar gitu ya dari sisi kelembagaan. Itu memang seringkali menimbulkan kesungkanan. Jadi kita masih maklum ada iguh, pekewuh dan sebagainya. Tadi masalah investasi, masalah ini dan sebagainya. Kemudian dari sisi metode gitu. Jadi apakah metodenya sudah sesuai gitu ya. Misalnya contoh kasus gitu ya, kasus-kasus pencemaran lingkungan kan seringkali tidak bisa dibuktikan. Kelemahannya adalah karena metode yang berbeda, ya, metodenya yang tidak bisa diandalkan, yang kualitas datanya tidak valid dan sebagainya. Kemudian teknis pelaksanaan, ini dari teknis pelaksanaan juga saya selalu menyampaikan ke teman-teman yang ada di lingkungan hidup bagaimana sih dari teknis pelaksanaan monitoring itu ada sedikit perubahan dalam hal tata cara, gitu ya. Simpel aja kita ada perubahan. Selama ini teman-teman BLH misalnya kalau melakukan monitoring selalu mengirimkan surat terlebih dahulu. Cobalah dirubah ya melakukan sidak tanda kutip ya. Karena kalau menginformasikan akan melakukan monitoring Nyun Sewu gitu ya, pihak-pihak tertentu pasti sudah melakukan pengkondisian, berhenti produksi, kualitas limbahnya diperbaiki dan sebagainya. Sehingga seringkali tidak ada temuan gitu. Jadi dari sisi teknis itu. Kemudian dari sisi kebijakan ya ini tadi. Ya, kita mungkin dari sisi akademisi kita harus berani itu jadi menjadi kelompok penekan dalam artian yang positif gitu ya untuk mengarus utamakan pertimbangan lingkungan itu menjadi hal yang artinya ya bukan utama tapi paling enggak tidak diabaikan lah gitu ya. Jadi tidak yang nomor satu adalah investasi lapangan pekerjaan, kemudian lingkungan diabaikan, tapi paling tidak pertimbangan lingkungan itu harus menjadi bagian. Karena esensi pembangunan berkelanjutan 3 pilar ini harus dalam kondisi seimbang, tidak boleh ada yang dikesampingkan. Nah, kebijakan-kebijakan kita masih terus terang memang heavy ke ekonomi. Ya harus kita akui lah, ini harus kita koreksi. Kemudian kelemahan berikutnya adalah partisipasi masyarakat. Kalau saya lihat konteks Jogja gitu ya, komunitas termasuk perguruan tinggi yang berpartisipasi aktif melakukan monitoring gitu ya, misalnya tentang kualitas air, kemudian menyampaikan ke publik hasilnya dan sebagainya. Saya rasa ini harus kita kembangkan gitu ya. Dalam konteks itu, misalnya webinar ini menjadi forum yang tepat sekali ya, kita untuk mensosialisasikan, karena hampir semua yang hadir sini mayoritas adalah dari akademisi. Bagaimana kita karena yang mampu di sini menjadi agen pembaru terhadap pengelolaan lingkungan. Paling tidak kita bisa membangun adanya multi stakeholder platform untuk keamanan air pada level Jogja. Ya, saya dan Pak Heru tahun 2019 ya Pak Heru, 2018 atau 2019 GWWG sudah memfasilitasi kita juga untuk membentuk ini, tapi belum terrealisir karena pada saat itu misalnya teman-teman perwakilan dari pemerintah sendiri belum sepenuhnya hadir ya merepresentasi, itu belum sepenuhnya. Di Jogja memang ada Dewan Air, tapi Dewan Air katakanlah mungkin mohon maaf kalau salah, misalnya representasi perguruan tinggi, NGO, komunitas dan sebagainya itu belum masuk sepenuhnya ke situ gitu. Nah, perguruan tinggi saya rasa menjadi peran vital di sini untuk merubah gitu tadi pola-pola yang terjadi ya praktek pengelolaan lingkungan, pengelolaan air dan sebagainya, sehingga keamanan air ini bisa kita kawal, kita wujudkan. Ya karena perguruan tinggi katakanlah gudangnya SDM yang tangguh gitu ya, keahlian tidak boleh diragukan gitu ya, expertise-nya luar biasa. Mau cari ahli apa ada semua gitu ya. Tapi benarkah itu sudah dimanfaatkan? Kontribusinya sudah tepat gitu ya untuk mengkritisi misalnya kebijakan yang kurang pas gitu. Ya. Perguruan tinggi sebagai mitra potensial bagi Pemda untuk melakukan pembangunan ini. Kemudian juga pengembangan dari sisi metode, instrumen, sistem monitoring saya rasa luar biasa banyak gitu ya resources-nya. Kemudian yang terakhir ini tadi karena partisipasi kurang tentu perguruan tinggi harus mengambil peran bagaimana partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan monitoring, kemudian menyampaikan, mengkritisi kepada pihak-pihak yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu, saya rasa itu harus dikuatkan. Berikutnya, Mas.
Ya, ini sebagai penutup, saya ingin cerita sedikit gitu ya, pengalaman dari selama ini saya melakukan monitoring, kemudian melakukan sosialisasi hasil, memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak, termasuk juga menulis sebenarnya di media gitu ya. Jadi semua cara saya coba tempuh bagaimana untuk menyampaikan apa yang saya peroleh dari hasil monitoring, kemudian untuk meyakinkan kepada para pihak bahwa situasinya itu mengkhawatirkan harus ada perubahan di dalam praktek-praktek pengelolaan. Tanpa itu nanti kita akan repot semua. 3 pengalaman yang menarik yang saya peroleh selama ini, yaitu yang pertama, dihubungi seseorang, kemudian difasilitasi dana untuk melakukan kajian lebih lanjut, gitu ya. Termasuk saat itu Pak Heru pasti sudah kenal juga, Manfred Open, gitu ya, datang ke kantor Duta Wacana itu hanya membawa potongan koran ya, Jakarta Post. Jadi tentang hasil riset kualitas air sumur yang ada di Jogja. Ternyata hasilnya berbeda, itu tadi dari sisi metode dan sebagainya. Mereka mendatangi saya memastikan apa benar sih kualitas air sumur pada tahun sekitar periode 90-an, 95 itu hampir 90% sudah tercemar poli. Ya, sementara hasil penelitian misalnya dinas dan sebagainya itu masih aman dan sebagainya. Ya. Teman-teman NGO ya luar misalnya lebih percaya data-data yang dari perguruan tinggi. Gitu. Maaf, ini memang sangat berat. Ya. Keuntungan yang lain, misalnya pengalaman yang lain adalah bekerja sama dengan JICA juga, mungkin dengan PU ya dalam hal proyek Karta Mantul untuk melakukan evaluasi sumber-sumber air yang ada di Jogja ini. Hampir 300 titik gitu ya kita lakukan analisis, kemudian kita melakukan kajian kondisinya bagaimana, rekomendasi bagaimana pengembangan penyediaan air. Dan di tahun 2019 ini yang agak membuat saya 2 hari tidak bisa tidur, yaitu saya melakukan penyampaian hasil kajian saya, kemudian dipanggil oleh Narso Dalem, gitu. Sempat nggak tidur, wah ini saya mau didukani, mau dimarahin dan sebagainya, gitu ya. Jadi Jumat itu ditampilkan di Kedaulatan Rakyat, Seninnya saya harus datang, harus mempresentasikan apa yang terjadi. Ini sudah saya laporkan Pak Heru, karena ada hubungannya dengan GWWG, Pak Heru, kita punya PR bersama sebenarnya GWWG bagaimana bisa melakukan kajian berapa sih stok air yang ada di Jogja, bagaimana kondisinya, berapa potensi pemanfaatannya, ya, dan bagaimana teknologi pemanfaatannya agar tahun 22 ini Yogyakarta bisa memenuhi target pelayanan air bersih bagi masyarakatnya. Kita sebenarnya ditunggu untuk tampil Pak Heru, ya sudah saya sampaikan, monggo mungkin atas nama GWWG menyiapkan materi ini, kemudian nanti kita beraudiensi dengan Narso Dalem untuk memaparkan kondisi di Jogja tentang sumber daya air dan bagaimana yang harus kita lakukan supaya target SDG itu dapat terpenuhi, gitu ya. Saya rasa itu menjadi tugas berat bagi GWWG, tapi itulah karya nyata yang memang diharapkan bagi masyarakat. Sebagai penutup, di sini dengan melakukan monitoring air, kita dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air itu akan menjadi lebih baik dan adil dan berkelanjutan. Jadi sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Matur nuwun Mas Fatur Rahman. Baik, terima kasih untuk Bapak Joko yang telah menyampaikan materi mengenai pentingnya monitoring pada sektor air tanah. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa pertanyaan, tetapi untuk menjawab pertanyaan tersebut nanti kita akan teruskan setelah sesi yang kedua. Baik, untuk yang sesi kedua kali ini, pemaparan akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ratna Wijayanti, SSI, MSI. Beliau merupakan fungsional pengendali ekosistem hutan muda pada Balai Pengelolaan
Das dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo, Yogyakarta. Beliau menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan studi magister di Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, serta menyelesaikan studi doktor di Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Baik, langsung saja kita sambut narasumber pada sesi yang kedua kali ini, yaitu Ibu Ratna Wijayanti. Untuk Ibu Ratna Wijayanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Dan untuk menyampaikan lagi, untuk sesi yang kedua kali ini, waktunya sampai dengan pukul 16:55. Monggo Ibu, silahkan. Oke, terima kasih Mas Fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore, salam sehat, salam pembelajar, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini sore yang indah, Mas, karena kita sama-sama belajar sambil menunggu, bagi yang muslim menunggu buka puasa gitu, tetap mencari ilmu. Yang saya hormati Ketua HMTG Mas Milzam, Ketua GWWG Pak Heru Hindrayana, dan teman duet saya Pak Joko Harjo, serta seluruh panitia dan peserta webinar sore ini. Terima kasih kepada Fakultas Teknik UGM yang telah menyelenggarakan acara ini dalam rangka Hari Bumi tahun 2021. Senang sekali bisa bertemu di sini. Materi yang akan saya sampaikan adalah menyesuaikan dengan request panitia, yaitu IPAH dan ketahanan air di DIY, IPAH instalasi pemanenan air hujan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akan share materi. Kelihatan nggih? Belum? Sudah Bu, sudah Sampun nggih. kelihatan. Judul yang saya ambil adalah upaya peningkatan ketahanan air melalui instalasi pemanenan air hujan. Sebelum memasuki materi, ada puisi menyambut dalam Hari Bumi. Bumi itu umi tanpa B. Jadi, bumi harus dirawat seperti seorang umi atau ibu. Perlakukanlah bumimu dengan sebaik-baiknya. Jagalah dia selalu, jangan kau rusak atau kau kotori. Berjanjilah pada dirimu untuk selalu memberikan yang terbaik untuknya. Karena bumi tempat tinggalmu. Selamat Hari Bumi. Nah, kita mulai pada ini, kejadian banjir, longsor, dan kekeringan yang biasa kita sebut sebagai bencana hidrometeorologis yang semakin sering terjadi, dan menurut data dari Bappenas tahun 2019, kerugian finansial yang diakibatkan oleh banjir ini tidaklah kecil, mencapai 11,29 triliun per tahun. Dan kecenderungan bencana ini semakin naik dari tahun ke tahun. Ini data series dari 2002 sampai 2016. Dan 2016 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 cukup tajam. Nah, ini diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya air yang tidak optimal, sehingga berdampak pada banjir dan kekeringan di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah peta jumlah kejadian banjir yang tinggi di beberapa wilayah di Indonesia. Sebarannya seperti itu. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan yang tertinggi di dunia, berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, dan
jika di ranking, Indonesia menduduki ranking ke-9 dunia sebagai negara dengan curah hujan tertinggi. Bervariasi, ada yang curah hujannya rendah di daerah Nusa Tenggara Timur misalnya, dan yang tinggi, yang warnanya hijau ini, bisa dilihat di dalam peta sebaran. Nah, ini adalah kita membahas tentang kondisi Yogyakarta. Di berbagai media massa kita sering ketemu dengan berita-berita bagaimana kejadian banjir, longsor, kekeringan ini terjadi di seluruh wilayah Yogyakarta, tidak terkecuali di kota. Ini misalnya BPBD Kulon Progo menyebutkan ada 50 titik potensi bencana, baik itu banjir, longsor. Ini di Gunung Kidul juga terjadi banjir dan tanah longsor. Ini di Gedang Sari di Gunung Kidul ada juga kejadian banjir. Demikian hampir rata di seluruh wilayah. Dan ini adalah fenomena yang selalu berulang setiap tahun. Ada kejadian musim kekeringan pada saat musim kemarau dan pada saat musim hujan kelebihan air. Ini banjir genangan di kota, di jalan sebagai tempat berkumpulnya air. Ini juga di kejadian di kota Jogja, dan ini adalah gambaran tentang warga Gunung Kidul yang harus terpaksa mandi sekali sehari karena kekurangan air. Nah, telah dilakukan hasil pengujian fisika dan kimia air hujan di wilayah Yogyakarta dan hasilnya bagus. Hasilnya di bawah batas ambang maksimal. Jadi misalnya bau air hujan itu tidak berbau. Ini kekeruhannya jauh di bawah ambang. Rasanya tidak berasa, suhunya suhu udara, dan warnanya juga tidak berwarna. Ini menunjukkan ciri fisik dari air yang baik. Ini adalah kandungan kimia dari air hujan yang ada di Yogyakarta. Mulai dari air raksa sampai selenium, semuanya di bawah batas ambang. Ini adalah juga hasil pengetesan tadi untuk beberapa lokasi, baik di kota ataupun di Sleman, di 4 lokasi. Dan semuanya menunjukkan bahwa air hujan itu secara fisik ataupun kimia bagus untuk dikonsumsi. Ini adalah potensi di Pulau Jawa. Hujan rata-rata di Jawa adalah 3.000 mm per tahun dan volume air hujannya 385 km kubik. Penduduk Jawa berjumlah 141 juta dan bisa dihitung kebutuhan air penduduk Jawa 5,1 miliar meter kubik per tahun atau 1,3% volume air hujan. Ini dari sebuah atap rumah gitu ya, sebuah atap rumah dengan luasan 100 meter persegi, dia akan menghasilkan 3,25 meter kubik air bersih sekali hujan. Ini data penelitiannya Pak Agus Mariono. Jadi atap ini, atap rumah kita itu sebetulnya adalah sumber air. Dan 1 kali hujan mencukupi kebutuhan air keluarga dalam 1 minggu. Ini adalah kualitas air hasil pemeriksaan UPT Balai Yasa di beberapa lokasi dengan menggunakan ini pedoman Permenkes 32 tahun 2017. Hasilnya juga bagus. Jadi dari kajian-kajian tadi membuktikan bahwa air hujan itu sebetulnya bagus untuk konsumsi. Ini adalah peta curah hujan yang tinggi dan peta kerawanan kekeringan. Bahwa curah hujan yang tinggi tapi ancaman kekeringannya juga tinggi. Itu yang sangat ironis. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan itu adalah dengan pemanenan air hujan.
baik itu nanti akan digunakan sebagai sumber air baku utama maupun untuk mengisi air tanah, menambah jumlah air tanah, meningkatkan aquifer air tanah. Nah, apa itu IPA? Mungkin belum semua memahami istilah ini. IPA adalah instalasi pemanenan air hujan. Ini merupakan salah satu bangunan konservasi tanah dan air yang fungsinya adalah untuk mengurangi runoff atau aliran permukaan. Dengan menggunakan prinsip trap ini, ditampung, lalu diresapkan, dialirkan, dan harus tetap dipelihara. IPA ini sebaiknya idealnya memang harus dikombinasikan dengan sumur resapan ataupun sumur gali, dan ini akan bermanfaat untuk menjaga dan menaikkan tinggi muka air tanah. Ini adalah bangunan IPA yang dibangun oleh BPDAS Serayu Opak Pogo pada tahun 2019 dari anggaran DIPA. Ada 40 unit yang dibangun tahun 2019 yang masing-masing di 3 kabupaten dan 1 kota. 3 kabupaten itu di Bantul, Kulon Progo, di Gunung Kidul. Sedangkan kotanya kemarin dibangun di Tegalrejo di fasilitas umum. Nah, mengapa IPA ini menarik untuk disimak? Karena instalasi pemanenan air hujan ini adalah sebuah gerakan konservasi air yang bisa diadopsi dari tingkat rumah tangga. Nah, selain itu, ini permasalahan kekeringan, kelangkaan air itu adalah masalah yang serius yang mengancam penghidupan masyarakat. Menjadi hal penting karena terkait dengan ketahanan air, dan isu ini berkembang karena pemanfaatan air hujan di masa depan itu menjadi solusi berkelanjutan bagi penyediaan air bersih. Kelangkaan air menjadi isu global dan tema perbincangan menarik. Ini adalah manfaat IPA tersebut. Ada 3 setidaknya manfaatnya. Yang pertama adalah untuk konservasi air, yaitu sebuah tindakan untuk melestarikan sumber daya air. Yang kedua adalah untuk mengendalikan air hujan. Bagaimana potensi air hujan yang besar itu bisa dioptimalkan untuk meresap lagi ke dalam tanah dan atau dimanfaatkan untuk konsumsi, serta diminimalkan untuk menjadi aliran permukaan. Yang ketiga adalah pemanfaatan air hujan, baik itu untuk air minum ataupun untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, di mana lokasi sasaran pembuatan IPA ini yang paling cocok, yaitu di pemukiman-pemukiman padat penduduk. Misalnya di perkotaan, pemukiman penduduk dengan bangunan gedung yang padat, dan daerah itu kekurangan air, itu sangat tepat untuk dibangun IPA. Lalu di tempat yang jenis tanahnya mempunyai kapasitas infiltrasi yang rendah, seperti lempung dan liat, kemampuan untuk menyerap air, meresapkan air itu rendah. Lalu di kawasan kas, rawa, atau di lahan gambut, ini juga cocok. Di daerah rawan kekeringan, di kita rawan kekeringan seperti di Gunung Kidul, di Kulon Progo, itu sangat cocok untuk ini, dibangun IPA. Dan kebutuhan air yang mengandalkan hanya dari air hujan, ini sangat cocok di kita bangun IPA. Ini adalah instalasi IPA. Instalasi IPA dimulai dari air hujan yang jatuh di atap, lalu dihubungkan dengan talang. Ini adalah talang. Lalu di sini ada komponen-komponennya. Air hujan itu akan masuk ke dalam saringan debu kasar. Dan ini ada bola yang akan naik apabila airnya sudah penuh. Dan ini adalah pipa yang mengalirkan menuju ke tangki. Nah, ini air hujan yang ini fungsinya untuk mengatur atau mengontrol pola masuk air hujan yang masuk ke tangki. Dan ada 2 penggunaan di sini. Yang pertama, air hujan ini akan bisa dikonsumsi karena ternyata air hujan itu sangat bagus untuk dikonsumsi. Dan kelebihan air dari tangki ini akan masuk ke pipa pelimpah, dan idealnya memang di limpahan air ini tadi masuk ke dalam sumur resapan atau ke bak-bak penampungan begitu.
Ini adalah bagian-bagian dari IPAH tadi, ada penangkap air hujannya adalah atap, lalu ada talang, ini talang-talang yang merupakan penghubung masuk ke dalam bak penampungan. Ini adalah pipa penyambung, ada sambungan-sambungan ini. Lalu pipa pembuang, ini ada pipa pembuangan di sini yang nanti akan masuk ke ini. Idealnya masuk ke sumur resapan itu. Sebelumnya air hujan yang masuk itu disaring dengan menggunakan saringan daun dan kotoran-kotoran sebelum masuk ke dalam bak ini. Ini. Nah, ini pipa luberannya. Di tahun 2019, kami BPD Serayu Opak Progo tadi membangun 40 unit, dan dari 40 unit itu kemarin saya mencoba wawancara kepada ketua kelompok mereka untuk daerah-daerah di Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul semuanya masih berfungsi dengan baik. Ada sih beberapa yang instalasinya ada yang lepas gitu, itu karena mungkin masyarakat belum begitu tahu bagaimana cara pemeliharaannya. Namun yang agak berbeda itu untuk di perkotaan. Ini di Tegalrejo ini ada 10 unit yang dibangun di fasum-fasum, dan tujuannya sebetulnya memang 40 unit ini untuk edukasi kepada masyarakat. Bagaimana bahwa masyarakat itu perlu dilibatkan dalam pengamanan air gitu ya, untuk ketahanan air gitu. Karena ini bisa dimulai dari rumah tangga masing-masing. Namun ternyata itu untuk mengedukasi masyarakat itu juga suatu pekerjaan yang tidak mudah gitu ya. Apalagi untuk daerah perkotaan di mana lahannya masih terlalu sempit, rumah-rumah mereka terlalu sempit. Jadi untuk menempatkan instalasi ini pun mereka bingung gitu. Jadinya akhirnya dipasang di fasilitas umum. Ini adalah kelompok-kelompok yang melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk di Gunung Kidul ada kelompok pecinta air hujan di Desa Martelu. Ini di Wukir-Sari Imogiri, di Banjararum Kalibawang Kulon Progo, dan ini yang di Tegalrejo. Nah, untuk di Yogyakarta sudah dilakukan pembangunan IPAH kolaborasi dari banyak pihak, baik itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik itu Pemkot, baik itu Pemprov, itu berkolaborasi untuk bersama-sama melakukan upaya penyadaran masyarakat dan edukasi dengan pemasangan IPAH ini. Dan sebaran IPAH ini bisa diakses melalui ini, HTTP ini, link ini. Jadi nanti kelihatan titik-titik pemasangannya ada di mana saja. Ini sudah dikembangkan oleh teman-teman Sekolah Vokasi Teknik Sipil UGM, binaan Pak Agus Mariono, teman-teman Pak Agus Mariono. Ini adalah lokasi-lokasi tadi, jika dibesarkan ini tampak titik-titik titik-titik IPAH-nya ada di sini. Ini untuk di Gunung Kidul. Nah, ini adalah titik-titik IPAH yang ada di Tegalrejo. Begitu padatnya rumah di sini sehingga lahan terbangunnya itu membuat air hujan yang jatuh menjadi limpasan itu sangat besar, dan tidak heran apabila di perkotaan ini akhirnya banyak banjir genangan. Nah, saya mencoba mengevaluasi terhadap kegiatan IPAH 2019 dengan tujuan melihat keberhasilan atau kegagalan IPAH yang sudah dibangun, menentukan kekuatan atau potensi peningkatan pembangunan IPAH ke depan, bagaimana mengetahui apa saja yang diperlukan dalam perubahan ke depan, memberi informasi bagi perencanaan dan pengambilan keputusan, dan melihat konteks yang lebih luas terhadap kinerja dari IPAH ini. Hasilnya adalah matrik ini, Bapak Ibu, teman-teman. Nah,
aspek dari IPAH ini adalah konservasi air, pengendalian air, dan pemanfaatan air hujan. IPAH sebagai salah satu upaya konservasi ini karena kemarin di 2019 belum dihubungkan dengan sumur resapan, maka tidak maksimal air yang tertampung dan masuk kembali mengisi recharge, mengisi lagi aquifer air tanah itu belum maksimal. Dan rekomendasinya IPAH dan sumur resapan sebaiknya adalah satu paket instalasi dan satu penganggaran. Jadi akan maksimal air yang bisa tertangkap kembali ke dalam tanah dan bisa dimanfaatkan. Ini adalah pembangunan IPAH sebanyak 40 unit. Ini bermanfaat baik untuk di wilayah Gunung Kidul, terus di mana? Di Bantul dan di Kulon Progo. Pada saat musim kemarau, tandon yang digunakan untuk IPAH ini dimanfaatkan masyarakat untuk menampung air. Di sana dropping air itu membutuhkan tampungan dan itu mereka manfaatkan. Jadi tidak hanya di musim penghujan saja, tapi musim kemarau masyarakat juga bisa memanfaatkannya. Harapannya ada peningkatan jumlah IPAH dan kesadaran masyarakat ini meningkat. Dan ini tentang konsep TAP dari IPAH ini, tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara. Masyarakat itu sebetulnya belum familiar cara pemeliharaan instalasi. Meskipun pada awal-awal kegiatan sudah diadakan sosialisasi kepada mereka, namun mereka yang ikut pelatihan dan diharapkan menjadi agent of change bagi pemasarakatan IPAH ini belum bekerja sebagaimana mestinya. Dan untuk itulah maka solusi pelatihan pendampingan kepada masyarakat ini masih sangat diperlukan. Dan dalam sosialisasi ini perlu mengikut sertakan masyarakat. Jadi tidak cuma petugas-petugas yang mungkin karena kesibukannya mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Ini IPAH yang ada di perkotaan ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air. Karena sesungguhnya dengan adanya IPAH ini, apabila masyarakat sudah sadar dan tahu manfaatnya, secara ekonomi dan secara lingkungan akan memberi dampak positif. Dan satu lagi bahwa budaya masyarakat itu belum terbiasa mengkonsumsi air hujan, itu yang juga hal penting. Masyarakat belum memahami, belum tahu bagaimana kualitas air hujan dan menjadi tugas kita untuk mensosialisasikan secara berkala hasil pengecekan kualitas air dari IPAH ini. Ini adalah rencana lokasi IPAH yang akan dibangun di tahun 2021 oleh BPDAS AL Serayu Opak Progo. Ada 16 unit lagi dan ini di Das Opak Prio kedua lokasi ini. Yang satu ada di Wanagama dan yang satu ada di Kelurahan Pacarjo di Kapanewon, Semanu. Ini ada pembaharuan, ada perbaikan dari yang 2019 bahwa ini merupakan suatu paket lengkap IPAH dan sumur resapan dengan diameter sumur resapan 1 meter dan kedalamannya 2 meter. Ada saran dan rekomendasi dari kegiatan IPAH ini bahwa kegiatan IPAH sebagai sebuah upaya ketahanan air gitu, mengantisipasi kelangkaan air itu perlu dikembangkan secara luas di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan dananya bisa menggunakan sharing dana dari mana saja, misalnya dari dana desa, swadaya, swasta, APBD, itu asal semua pihak berkolaborasi, insya Allah kegiatan ini bisa dilakukan sebagai suatu gerakan massal gitu. Pengelolaan air berkesinambungan dalam satu siklus ini bisa dikelola secara produktif. Itu. Dan akhirnya di tahun 2021 ini juga kami BPDAS ada juga kegiatan kampung ramah air yang tadi itu mengkombinasikan antara IPAH dan sumur resapan. Apabila ini dilaksanakan di seluruh kampung, maka akan luar biasa hasilnya. Itu aja, Mas Mbak Panitia.
dari saya. Monggo untuk yang selanjutnya bisa diskusi. Baik, terima kasih untuk Ibu Ratna yang telah menyampaikan pemaparan materi mengenai IPAH yang mana nantinya bisa menjadi solusi yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Baik, pada sesi kali ini kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh para peserta, yaitu sesi diskusi. Sejauh ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk kedua narasumber, baik itu Pak Joko dan juga untuk Ibu Ratna. Nah, ini bisa saya mulai ya, mungkin dari pertanyaan yang ditujukan untuk sesi yang pertama, yaitu kepada Bapak Joko. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi saya coba mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini coba saya bantu untuk sampaikan pertanyaannya. Tapi ini dari Bapak Sugiwasono SST. Pertanyaannya seperti ini. Air merupakan hal yang penting untuk kebutuhan hidup dilihat dari sisi kesehatan lingkungan pangan. Era sekarang air banyak yang tercemar dari limbah deterjen yang masuk ke sungai. Kemudian bagaimana menjaga kesadaran bersama untuk menjaga air yang sehat layak konsumsi dan bagaimana kebijakan institusi terkait dengan program air bersih yang ada saat ini. Terima kasih. Seperti itu Bapak pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Tapi mohon maaf kalau kami nanti tidak bisa merepresentasikan dari institusi karena kebetulan saya dari akademisi. Oke, memang betul misalnya untuk kasus di Jogja, sungai-sungai sebenarnya sudah tercemar, di mana sungai juga masih banyak digunakan oleh sebagian warga masyarakat kota sebagai sumber air bersih. Dan sumber utama pencemaran kalau sungai-sungai di kota itu sebenarnya lebih banyak ke rumah tangga, ya, limbah rumah tangga, dan limbah rumah tangga itu mayoritas bahan organik, termasuk di dalamnya adalah deterjen. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat sudah lama sekali ini kita coba wujudkan, misalnya dengan berbasis komunitas. Di Jogja sudah banyak ini. Pak Toto juga hadir ini dari Forum Judi. Jadi ada banyak komunitas-komunitas masyarakat yang memang peduli bagaimana sumber airnya itu bisa dikelola gitu ya dengan baik. Saya rasa ini memang menjadi tugas kita bersama gitu, bagaimana setiap komponen masyarakat itu punya tanggung jawab, mengambil peran paling tidak untuk tidak membuang limbahnya gitu ya itu ke dalam sungai, sehingga sungai-sungai kita tetap terlindungi. Itu dari akademisi. Tapi kalau dari pemerintah selama ini saya rasa kita sudah banyak bekerja sama dengan BLH juga, termasuk juga melakukan pendampingan kepada forum-forum komunitas masyarakat. Ada kelompok Winomo Asri, Forum Judi Utara, dan sebagainya itu sudah ada. Ya, ini tanggung jawab kita bersama gitu ya, untuk melindungi semua sumber air ini. Hal yang lain tadi mungkin sama-sama kita harus saling mengingatkan gitu, kalau ada pihak-pihak tertentu gitu yang melakukan aktivitas dan menyebabkan pencemaran, ya kita harus ingatkan dengan baik, kemudian tegur, perlu kita ajak berembuk ya untuk mencari solusi bersama dari bagaimana kita kekuatan masyarakat gitu ya untuk melindungi, saling mengingatkan. Kemudian tidak sepenuhnya kita bisa berharap sih sebenarnya dengan pemerintah, karena pemerintah pun juga banyak keterbatasan saya rasa. Jadi kekuatan masyarakat, kerjasama dengan perguruan tinggi dan sebagainya ini, saya rasa ini harus ditumbuhkan kembali gitu ya untuk di tingkat Jogja ini. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Fatur Rahman. Baik. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana untuk Bapak Sugiwasono? Apakah sudah menjawab dari pertanyaan yang diajukan? Sambil menunggu, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, ya Pak. Ini dari Bapak Toto Gunawan. Saya bantu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini menjadi pertanyaan yang menarik.
air di Yogyakarta tidak aman. Beberapa minggu yang lalu ada jargon tahun 2030 Jogja Asat. Nah, berarti kekeringan tentu saja ini sangat menyentuh ahli-ahli air di Yogyakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi Yogyakarta Asat? Kemudian apa yang harus kita lakukan sinergitas kita untuk pengamanan air di Yogyakarta agar masyarakat juga ikut berpartisipasi. Seperti itu. Monggo Bapak. Terima kasih. Ini saya rasa itu pertanyaan yang menarik sekali. Sekaligus ini sebagai pengingat bagi kita gitu ya. Bagaimana Jogja ke depannya tidak asat beneran. Kalau kita tidak melakukan langkah-langkah koreksi gitu ya, perbaikan saya rasa itu bisa terjadi. Karena memang kalau saya ikuti di media krisis air bersih ya, khususnya air tanah di Jogja kan tinggi, tingkat kompetisinya tinggi. Ya kita tahu Pemda membuka kesempatan misalnya berdirinya hotel dan sebagainya, konflik antar pihak pengelola hotel dengan warga dan sebagainya, bahkan ada rumor-rumor bahwa satu kakak bisa diberi kompensasi sekian apabila setuju untuk membangun dan sebagainya. Pasti hadirnya banyak industri misalnya perhotelan dan sebagainya itu akan mengeksploitasi air tanah kita dan itu bisa mengganggu pemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Kalau itu tidak diantisipasi, tentu suatu saat masyarakat ya yang hanya mengandalkan air sumur itu pasti akan terdampak gitu, dan bisa asat sumurnya. Memang itu menjadi fenomena gitu ya. Kebetulan saya punya tetangga dokter sumur ya, ahli sumur itu memang terjadi penurunan muka air tanah kita dari tahun ke tahun turun terus, dan itu kan gambaran dari praktek eksploitasi yang berlebih gitu ya. Bagaimana sinergi ini tadi Dr. Rana juga sudah menyampaikan gitu ya dengan IPAH-nya. Saya rasa itu bisa kita kolaborasikan di Jogja gitu. Hanya bagaimana ini dapat kita wujudkan gitu. Kampus kami pun sebenarnya sudah membangun ya. Kalau tidak salah itu ada regulasi bangunan dengan luasan berapa itu juga diwajibkan untuk membuat IPAH sehingga air hujan itu paling nggak ditampung untuk pemanfaatan misalnya urinoir dan sebagainya, sehingga tingkat penggunaan air tanah itu bisa berkurang dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang bagus kalau memang kita sepakati bersama, ada regulasi dan semua kita dorong ke situ. Ya tadi pembangunan embung misalnya, sekaligus ada Pak Toto ini juga tanya embung dan sebagainya. Saya rasa perlu dibangun karena embung sebagai salah satu mekanisme menampung air hujan, termasuk juga mengisi gitu ya kekosongan air tanah. Saya rasa itu lambat laun misalnya kekurangan air tanah karena praktek eksploitasi itu dapat kita kembalikan, kita pulihkan dengan itu tadi pembangunan beberapa embung tadi. Mungkin begitu Pak Fatur Rahman. Mohon maaf beratnya sekaligus nyinggung ini karena tadi perlu sinergitas di situ. Pak, terima kasih Pak. Sesuai dari apa yang sudah disampaikan Bapak Joko tadi, ternyata menyinggung juga tentang masalah IPAH. Baik, ini saya coba sambungkan juga ke pertanyaan yang menyangkut tentang instalasi pemanenan air hujan yang pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Dr. Ratna. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Saya coba bacakan pertanyaan dari dari Bapak Sabtono Tanjung. Ini langsung saja karena ada latar belakangnya. Pertanyaannya adalah bagaimana mendesain IPAH itu sederhana dan murah sehingga bisa mandiri melakukannya. Kemudian bagaimana teknologi ini dijadikan gerakan masyarakat yang pernah dilakukan sejak dahulu. Artinya ini konsep lama tetapi digaungkan baru. Seperti itu Bu pertanyaannya. Oke. Saya jawab dulu Mas Fato atau pertanyaan selanjutnya. Satu-satu dulu ya. Iya, satu-satu dulu aja Pak. Untuk Pak Sabtono Tanjung, ini teman kami dari Kulon Progo, teman di Forum Das Mas. Bagaimana mendesain IPAH sederhana dan murah? Sebetulnya ini bisa Mas Sabtono, bisa. Tapi kalau alat IPAH yang tadi kami tampilkan itu adalah alat IPAH yang merupakan hasil karya paten dari teman-teman teman-teman vokasi
Teknik Sipil UGM. Sebetulnya kalau mendesain sendiri juga bisa. Tapi itu tadi harus dilengkapi dengan hal-hal yang membuat kualitas airnya tetap bersih gitu ya sebelum masuk ke dalam tampungan, bak penampungan. Terus bagaimana masyarakat, kalau dulu kan masyarakat, kalau saya lihat di daerah Boyolali gitu misalnya, mereka sudah mempunyai bak-bak tampungan itu. Dan karena bak tampungan itu langsung dari talang dan masuk di tampungan, maka airnya terlihat secara fisik pun tidak kurang bersih gitu ya. Tapi mereka karena daerah sulit air maka tetap digunakan untuk mandi, untuk memandikan ternak mereka seperti itu. Tapi kalau untuk konsumsi sebaiknya memang ada filter itu untuk menyaring air hujan itu agar untuk dikonsumsi itu aman gitu ya. Itu Mas Sabtono. Kalau jawaban saya gitu, harus dimodifikasi agar air hujan yang dihasilkan masuk ke dalam bak itu benar-benar bersih gitu ya, dan diuji gitu ya, sekali waktu diuji, jadi meyakinkan siapa yang akan mengkonsumsi. Itu aja Mas Fatul. Ya. Baik, dari pertanyaan Pak Sabtono Tanjung tadi mungkin sedikit di garis bawahi murah ya di IPA sendiri ini. Nah, ini pertanyaan dari saya sendiri sebenarnya Ibu. Kalau untuk IPA sendiri, kira-kira sebesar apa anggaran dana yang harus dikeluarkan untuk satu instalasi itu sendiri? Ya, IPA itu antara 6 sampai 7 juta Mas, satu instalasi itu. Nanti bisa bertanya langsung ke teman-teman di vokasi gitu ya. Karena kami dengan teman-teman di sana kanan gitu ya dalam melaksanakan kegiatan ini. Sekitar itu. Oke. Nanti apabila ditambah dengan sumur resapan berarti itu beda lagi, beda anggaran lagi gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, ya. baik. Baik. Mungkin untuk mendapatkan yang lebih murah mungkin bisa dimodifikasi sendiri dan menjadi gerakan masyarakat gitu. Oke, gitu. Ya. Baik Bu, ini saya lanjut ke pertanyaan yang lain juga Bu, yang ditujukan kepada Ibu Ratna. Iya. Ya, ini dari Hiskia Bioteknologi UKDW. Izin bertanya kepada Bu Ratna, dari paparan Pak Joko tadi bahwa Sungai Opak dalam kondisi terancam kualitasnya karena hadirnya kawasan industri. Apa yang akan dilakukan oleh BPDAS untuk melindungi Sungai Opak agar tetap digunakan untuk berbagai keperluan, terutama perikanan, pertanian, dan ekowisata? Monggo, ini Bu Ratna mungkin nanti dari Pak Joko juga bisa menambahkan. Silahkan. Oke, Pak Joko dulu atau saya dulu, Pak? Monggo jenengan dulu Ibu. Oke. Kalau terkait dengan pencemaran sungai, sebetulnya itu di luar tupoksinya BPDAS, Balai Pengelolaan DAS, karena Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung itu tupoksinya adalah melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebetulnya. Kalau permasalahan pencemaran itu lebih pas menjadi tupoksinya teman-teman di lingkungan, mungkin di dinas lingkungan mungkin ya Pak ya, Pak Joko, atau teman-teman BBWS mungkin untuk yang sempadan ya, permasalahan sempadan itu. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Ratna ya. Ya ini memang kompleksitas permasalahan sumber daya air kan seperti ini ya. Jadi dari sisi kelembagaan pengelolanya kan memang terfragmentasi di beberapa kewenangannya, sehingga untuk menerapkan pengelolaan secara terpadu itu kesulitan gitu. Dari sisi kawasan, DAS macam-macam itu kewenangan BPDAS, tapi dari sisi kualitasnya itu di lingkungan hidupnya gitu. Kemudian izin penggunaan lahannya dan sebagainya itu di sektor yang lain. Nah, ini memang butuh gitu ya adanya solusi dari sisi manajemen, bagaimana pengendalian secara terpadu ini dapat diwujudkan. Jadi lintas sektor tadi, BPDAS ada, lingkungan hidup ada, dinas pertanian ada, industri ada, dan semua katakanlah saling membangun tadi kesepakatan bersama bagaimana melindungi sungai ini agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Tanpa kita
mampu katakanlah menghilangkan adanya fragmentasi di dalam pengelolaan, kita akan sulit sekali mengurai permasalahan tentang pengelolaan sungai tadi. Gitu. Jadi memang ini menjadi selalu gitu ya, menjadi temuan di dalam kesulitan kita melakukan pengelolaan lingkungan, misalnya sungai. Kewenangannya yang terpisah-pisah dan susah sekali kita bisa duduk bersama itu yang mencari solusi bersama gitu. Jadi mohon maaf seperti itu Bu Ratna, kalau kami dari akademisi melihat potret yang terjadi di lapangan adalah seperti itu. Oke, Pak. Oke. Kalau kami dari BPDAS untuk terkait rehabilitasi di kawasan sungai, ya ini Mas, penanaman di pinggir sungai, di sempadan-sempadan itu, karena apa namanya, tapi harus didukung dengan kesadaran masyarakat ya kalau soal pencemaran. Oke, itu sih Mas. Makasih. Ya, baik. Ini menjadi pertanyaan yang terakhir mungkin ya, Bu Ratna. Untuk ini ditujukan untuk Bu Ratna. Boleh, Bu? Ya, pertanyaan terakhir? Iya, Mas. Nanti mungkin kalau Pak Joko ingin menambahkan, silahkan. Ini dari Nike Triwahyuningsih. Sebagian masyarakat ada yang secara swadaya membuat IPA sederhana di rumah masing-masing. Hasil tampungan digunakan sebagai sebatas air siraman untuk tanaman pekarangan. Nah, sejauh ini hasilnya tidak mengkhawatirkan. Mungkin kualitasnya cukup baik untuk keperluan tersebut. Namun jika mau dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi manusia, belum bisa meyakinkan. Bagaimana caranya menguji kualitas dan keamanannya bagi konsumsi manusia? Mungkin ini Bu Ratna dan juga Pak Joko nanti bisa menambahkan terkait pertanyaan ini. Silahkan. Oke, saya dulu ya Pak Joko. Monggo Bu. Oke, selama ini juga untuk di perkotaan kemarin saya coba tanya ke kelompoknya, mereka masih memanfaatkan IPA ini untuk siraman, untuk menyiram tanaman, untuk mencuci gitu ya, bukan untuk konsumsi. Padahal tadi hasil penelitian menyebutkan bahwa sebetulnya air hujan itu kualitasnya bagus. Dan budaya masyarakat untuk memanfaatkan air hujan ini yang belum secara luas dipahami oleh masyarakat gitu. Tapi ke depan seiring dengan kelangkaan air gitu ya, bahwa upaya pemanenan air hujan ini adalah salah satu solusi bagi pemenuhan kebutuhan air bersih gitu ya di masyarakat kita, karena masyarakat semakin banyak sementara jumlah airnya tetap, dan ini membuat ketidakcukupan gitu ya, ancaman ketidakcukupan di masa depan itu. Jadi intinya adalah bagaimana sosialisasi kepada masyarakat bahwa kualitas air hujan itu sebetulnya bagus, dan untuk meyakinkan itu perlu dilakukan uji kualitas air terhadap air hujan, dan perlu masyarakat itu diajak gitu, disosialisasikan dengan hasil yang ada itu. Itu Mas Fatul. Pak Joko mungkin mau menambahkan Pak? Ya, mungkin sedikit aja Bu Ratna, bahwa kebetulan saya pernah terlibat di Ekoforum DIY di bawah koordinasi BLH juga. Kita pernah punya program untuk mendampingi hotel-hotel yang di Jogja, itu ada kriterianya, ada penilaian, kemudian ada sertifikasi juga bahwa hotel yang bisa memanfaatkan adalah menekan kebutuhan air tanah, kemudian mengkonversi menjadi memanfaatkan air hujan, panen dan sebagainya, itu mendapat kriteria menjadi hotel yang ramah lingkungan. Itu sudah kita mulai lama itu ada. Semoga program seperti ini jalan terus. Ya, kemarin baru perhotelan, kemudian kantor-kantor, kemudian UKM industri. Kalau ini dikembangkan terus, saya rasa ini menjadi terobosan yang luar biasa. Hanya yang menjadi masalah seringkali konsistensi dari sisi program gitu, seperti itu. Dan saya setuju untuk memastikan, meyakinkan tadi, ya satu-satunya cara memang harus diuji laboratorium. Kalau memang aman, ya kita publikasi konsumsi air hujan itu aman. Toh teman-teman kita di Gunung Kidul selama ini ya konsumsinya air hujan gitu, dan sehat-sehat aja, nggak masalah kan gitu. Itu hanya masalah kebiasaan aja sebenarnya. Jadi itu aja Bu Ratna, Pak Fatur Rahman, matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Joko dan juga Ibu Ratna yang
menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta pada sore hari ini. Karena waktu kita sangat terbatas pada sore hari ini dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Jadi kita harus cukupkan pada waktu ini dan nantinya semoga pertanyaan nantinya yang selanjutnya bisa dijawab di lain waktu atau bisa langsung secara langsung ke Pak Joko ataupun Bu Ratna. Dan pada webinar kali ini saya mencoba untuk menyimpulkan beberapa poin dari presentasi yang telah disampaikan Pak Joko dan juga Ibu Ratna. Ada 3 poin dari saya sendiri. Yang pertama, kegiatan monitoring pada sektor bidang air tanah ini menjadi kegiatan yang sangat penting karena ini akan menentukan bagaimana keamanan air dan juga dari segi availability, akses, dan juga dari keamanan penggunaan tersebut. Yang kedua, IPAH. IPAH ini instalasi pemanenan air hujan yang sudah disampaikan tadi menjadi solusi yang berkelanjutan. Dan kita tahu sendiri bahwa daerah Indonesia ini salah satu daerah yang memiliki potensi curah hujan yang tinggi, tetapi juga termasuk daerah yang istilahnya dilanda oleh bencana kekeringan seperti ini. Nah, IPAH ini menjadi salah satu solusi yang nantinya bisa dikembangkan di berbagai daerah. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan poin nomor 1 dan poin nomor 2 butuh sinergi antara masyarakat, kemudian akademisi dan juga pemangku kebijakan itu sendiri. Yang nantinya dari ketiga poin itu bisa mewujudkan adanya poin yaitu poin 7 dari salah satu 17 pembangunan berkelanjutan yang berada pada poin 6 yaitu bidang air dan juga sanitasi yang layak. Itu saja dari saya selaku moderator pada sore hari ini. Semoga bisa membawa kebermanfaatan dan juga menemani ngabuburit kita pada sore hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih untuk Pak Joko dan Bu Ratna yang telah menyempatkan waktunya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Sama-sama, terima kasih Mas Fatur Rahman. Nanti seandainya ini Mas ada yang bertanya, ada yang pertanyaannya belum dijawab, bisa nanti dikasih nomor saya, bisa yang terkait sama pertanyaan untuk saya. Ya, baik Bu. Nanti boleh minta mungkin nomornya bisa dituliskan di kolom chat, minta tolong atau nanti panitia boleh memberikan ya. Monggo, monggo. Silahkan. Monggo MC. Terima kasih. MC masih unmute. Belum terdengar suara Mbak Sarah. Sekarang? Halo? Ya, sudah terdengar ya. Silakan. Sekali lagi, akhirnya kita semua telah sampai pada penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Joko dan juga Bu Ratna. Tadi materinya sangat menarik yang memberikan kita insight baru tentang pengelolaan air tanah dan juga ternyata adanya IPA yang bisa dijadikan salah satu alternatif bagi masyarakat gitu digunakan untuk sehari-hari. Terima kasih juga kepada Mas Huda yang juga telah menyempatkan waktunya untuk menjadi moderator pada webinar pada sore hari ini. Untuk peserta, sebelum kami izinkan untuk live dari meeting room kali ini, akan ada sesi foto bersama. Jadi untuk seluruh peserta, mohon untuk menyalakan kameranya agar bisa dilakukan sesi foto bersama. Oke, kami tunggu.
Mungkin yang lainnya bisa menyalakan kamera juga. Halo Mas Toto, selamat sore. Sore. Sukses Mbak Ratna, Pak Joko. Amin. Mungkin manfaat, Bob. Oke. Sehat, Bob. Sehat, alhamdulillah. Mbak Ratna juga sehat ya. Alhamdulillah, Pak. Pak Joko sehat. Sudah saling kenal ya, Bob? Amin, sehat. Ya, pernah ketemu, Pak. Pangestune Pak Toto. Ulah Pak Sabto. Pak Sabto. Lagi undangannya piye ratu kata kok. Lagi ngumpat kemarin Pak. Ngurusi anak saya. Oh, sakit ya? Ya kemarin jatuh ke seleo. Oh, sakit lah. Ke Sarjito. Oh. Sudah sembuh ya, Pak? Alhamdulillah, pangestune pun donganipun. Ya, syukurlah. Sudah sembuh. Ya, tulangin kemarin bagian lutut tapi tidak apa-apa. Kita kembali lagi. Alhamdulillah. Putranya yang siapa Pak Sabtono? Anak muridnya Bu Baroroh. Masya Allah. Anak wedok. Punika nih. Iya, Ibu. Pak Sugeng Saya nggih, matur nuwun. Saya usul embung Pak Joko. Nggih, Prof. Di DIY harus seluruh desa di Sleman harus membangun embung. Menambahi Mbak Ipahnya Mbak Ratna. Nah, monggo Prof. Amin, semoga ini. Kapan-kapan bisa diskusi bareng tadi untuk menjawab tantangan sekretarisnya kan Mbak Ratna Pak Joko. Oh gitu. Ya, berarti diajak diundang nanti ya. Siap. Iya. Jangan hanya Sleman Pak, Bantul memungkinkan nggak dibangun. Oh iya, harus ini kan keliling nanti seluruh DIY. Ya betul. Iya. Karena Bantul ini malah potensi kekeringannya kan tinggi malah. Tinggi. Ya. Nggih, nanti saya perhatikan nggih. Arisan embung, Prof. Arisan embung, nggih. Kalau dulu sempat kita gagas sama Balai PSDA Sermo, Prof. Jadi konsepnya itu ada beberapa persen lolos air, tetapi masyarakat itu kepingin kebutuhan air, akhirnya memang semuanya ya diplester sedemikian rupa sehingga air nggak ada yang lolos. Wah, nggak lolos, salah instalasinya ya Mbak Ratna. Tapi sebagian kecil gitu. Ya sebenarnya konsep kita dulu tahun 2005 itu kita buat bong banyak supaya tidak terjadi banjir di wilayah bawah di Klompo. Ya hilir terutama yang ini sedimentasi di Waduk Sermo. Waktu itu angkanya drastis ya. Ya, nggak mampu memuat ya. Nah sekarang menjadi ancaman sebenarnya fasilitas masyarakat baik, adanya Pansimas, adanya PDAM, tetapi juga ancaman bagi lingkungan yang lain. Karena di wilayah atas itu pengambilan air tanah besar-besaran dan juga dari sumber mata air. Ji, monggo. Kuncinya duduk bareng itu tadi, Pak. Iya. Nanti kami undang Pak Joko. Siap, Prof. Dicatat Mbak Ratna. Butuh provokator ini, Prof. Bu, berhubung waktu berbuka semakin dekat ya, kita langsung melaksanakan saja sesi fotonya dari panitia. Oh ya, saya hitung sampai 3 saja ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Ya, terakhir 1, 2, 3. Baik, sudah selesai untuk sesi fotonya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Joko, Bu Ratna, Mas Huda, peserta dan juga panitia webinar Hari Bumi yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai perwakilan dari panitia mohon pamit undur diri. Selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Pak Joko, Mbak. Semua panitia. Terima kasih Pak Joko. Pak Heru mana nih Pak Heru nggak kelihatan nih. Pak Heru udah pamit tadi. Pamit. Mohon undur diri.
Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak Joko. Mbak Yud, matur nuwun. Bu Ratu, terima kasih Bu. Sama-sama, Mbak. Undangannya kita tunggu, Bu Ratna, Prof. Toto. Insya Allah. Insya Allah nanti GWG ada acara bulan depan kok, Pak. Oh gitu, ya diundang aja. Oke. Oke, Mbak. Kalau boleh. Di info ya. Nggih, Bu. Saya chat ya, Bu. Monggo, Bu. Sehat selalu, nggih. Izin live nggih. Nggih, Bu. Izin live nggih.